Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat di rumah. Mari kita mulai pelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Hayya bina nabda darsana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan belajar tentang organ pencernaan manusia. Organ-organ pencernaan manusia tersusun menjadi sistem pencernaan. Sistem pencernaan makanan berfungsi untuk memasukkan bahan makanan ke dalam tubuh. Bahan makanan dibutuhkan oleh tubuh untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat-zat gizi seperti protein, lemak, garam, mineral, vitamin, dan juga air. Bahan-bahan tersebut akan dicerna di dalam saluran pencernaan. Nah, dari sisa pencernaan akan dibuang dalam bentuk feses. Berikut kita lihat urutan proses pencernaan manusia. Pencernaan makanan pada manusia dimulai saat makanan masuk ke mulut, kemudian dikunyah oleh gigi dan bercampur dengan air liur yang mengandung enzim petialin. Pencernaan menggunakan enzim inilah disebut pencernaan kimiawi. Kemudian akan dihasilkan gumpalan makanan berupa bolus yang akan diteruskan ke kerongkongan. Terjadi gerakan peristaltik dalam kerongkongan sehingga terdoronglah bolus ke lambung. Di dalam lambung, bolus mengalami pencernaan mekanis oleh dinding lambung dan pencernaan kimiawi oleh enzim-enzim pencernaan, yaitu enzim pepsin dan juga asam klorida. Dari sinilah hasil pencernaan akan menghasilkan bubur yang disebut dengan kim. Selanjutnya, kim akan masuk ke bagian usus halus yang disebut dengan duodenum atau yang disebut usus 12 jari. Nah, di dalam duodenum, makanan mengalami pencernaan kimiawi oleh getah pencernaan dari kantong empedu dan pankreas. Selanjutnya, makanan melalui bagian usus halus yang disebut jejunum atau usus kosong. Di dalam jejunum, makanan mengalami pencernaan kimiawi oleh enzim-enzim pencernaan. Selanjutnya, zat makanan berupa glukosa, asam amino, dan asam lemak, vitamin, mineral, dan air diserap oleh bagian usus halus yang disebut ileum atau usus penyerapan. Di dalam ileum terdapat banyak tonjolan atau lipatan yang disebut villi atau jonjot usus. Villi berfungsi memperluas permukaan usus sehingga proses penyerapan zat berjalan maksimal. Setelah itu, makanan bergerak menuju usus besar. Di dalam usus besar terjadi penyerapan air dan garam mineral sehingga sisa makanan berupa feses berubah menjadi padat. Kemudian feses bergerak menuju rektum sehingga timbul keinginan untuk buang air besar. Feses lalu dikeluarkan oleh tubuh melalui anus. Berdasarkan video tersebut, urutan proses pencernaan manusia dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Selanjutnya, kita akan membahas organ-organ pencernaan manusia. Organ yang pertama yaitu mulut. Mulut adalah tempat masuknya makanan ke saluran pencernaan. Di dalam rongga mulut terdapat lidah, kelenjar ludah, dan gigi. Lidah berfungsi sebagai organ pengecap dan membantu menelan makanan. Di dalam mulut juga ada kelenjar ludah yang menghasilkan ludah. Di dalam ludah mengandung enzim petialin. Enzim petialin inilah yang berguna memecah zat tepung atau karbohidrat menjadi zat gula. Contohnya, saat kalian mengunyah nasi, maka ketika sudah dikunyah, nasi tersebut terasa manis. Proses pencernaan inilah yang disebut pencernaan kimiawi karena
melibatkan enzim. Selain itu, di dalam mulut juga terdapat gigi. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan. Macam-macam gigi juga beragam, ada gigi taring, gigi seri, dan gigi geraham. Gigi taring sendiri berfungsi untuk mengoyak makanan. Gigi seri berfungsi untuk memotong makanan. Sedangkan gigi geraham, baik depan maupun belakang, berfungsi untuk menggiling makanan. Proses penghancuran makanan oleh gigi disebut dengan pencernaan mekanis karena menggunakan alat yaitu gigi. Selanjutnya, makanan yang sudah dihancurkan di dalam mulut menjadi gumpalan makanan yang disebut bolus, kemudian menuju ke kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan adalah saluran penghubung antar mulut dan lambung. Di kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerak mendorong makanan menuju lambung. Sehingga gerak peristaltik inilah bolus bergerak menuju lambung. Setelah sampai di lambung, makanan mengalami pencernaan mekanis oleh otot lambung, serta pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim pepsin dan renin, serta asam lambung. Enzim pepsin berfungsi memecah protein menjadi pepton. Sedangkan asam lambung atau asam klorida berfungsi membunuh kuman dan mengasamkan makanan agar kuman-kuman tersebut menjadi mati. Hasil pencernaan mekanis dan kimiawi di dalam lambung, maka makanan berubah menjadi bubur makanan yang kita sebut dengan kim. Kim tersebut akan terdorong menuju usus halus. Di dalam usus halus terjadi proses pencernaan kimiawi dan penyerapan sari-sari makanan. Di dalam usus halus terdapat enzim yang berasal dari pankreas dan dinding usus, antara lain yaitu enzim sukrase yang berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa, kemudian enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, serta enzim maltase yang berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa. Di usus ini juga terdapat cairan empedu yang dihasilkan di hati dan disalurkan ke usus halus untuk membantu pencernaan lemak. Di usus halus inilah terjadi penyerapan sari makanan oleh dinding usus halus yang diperluas daerah penyerapannya menggunakan jonjot usus atau tonjolan usus. Selanjutnya, masuk ke usus besar atau kolon. Sisa pencernaan atau ampas yang tidak tercerna akan masuk ke dalam usus besar. Di dalam usus ini, ampas akan mengalami pembusukan oleh bakteri Escherichia coli. Di usus besar terjadi penyerapan air dan sisa-sisa makanan. Selanjutnya, sisa pencernaan akan masuk ke dalam rektum. Rektum adalah alat pencernaan sebelum anus. Biasanya rektum ini kosong karena kotoran disimpan di atas rektum. Jika kotoran masuk ke dalam rektum, akan muncul keinginan untuk buang air besar. Kotoran lalu keluar tubuh melalui anus berupa feses. Pembahasan yang lain, sistem pencernaan manusia juga bisa mengalami gangguan. Gangguan pada sistem pencernaan diantaranya yaitu sakit MAH. Penyakit MAH disebabkan oleh meningkatnya asam lambung sehingga menimbulkan perih dan mual. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh stres dan pola makan yang tidak teratur. Kemudian, sembelit atau konstipasi. Sembelit adalah sulit buang air besar. Sembelit disebabkan terlalu lama menahan buang air besar sehingga feses atau kotoran menjadi keras. Oleh karena itu, agar buang air besar menjadi lancar, maka makanlah makanan yang berserat serta minumlah paling sedikit 8 gelas per hari. Dan gangguan yang ketiga yaitu diare. Diare merupakan gangguan saluran pencernaan dengan gejala buang air besar yang terlalu sering dengan feses yang cair. Diare biasanya disebabkan oleh kuman yang masuk bersama makanan. Ketika diare, dianjurkan untuk minum obat oralit agar tubuh tidak kekurangan cairan atau dehidrasi.
Nah, oleh karena itu kita harus memelihara kesehatan organ pencernaan. Berikut ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan organ pencernaan. Yang pertama yaitu membiasakan makan secara teratur dan minum paling sedikit 8 gelas air sehari. Yang kedua, memakan makanan yang bergizi seimbang. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Yang keempat, membiasakan mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan agar terhindar dari kuman. Dan yang kelima, hindari jajan sembarangan. Makanlah makanan yang terjamin kebersihannya. Selain menjaga kesehatan, kita jangan lupa untuk selalu beribadah dan berdoa agar terhindar dari semua penyakit. Untuk melatih pemahaman kalian, silahkan kalian kerjakan buku paket halaman 39 paling atas bagian kuis nomor 1 sampai 3. Sekian video pembelajaran Ustadzah hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Banyak salah dari Ustadzah, mohon maaf. Hayabina nahtatim darsanah biqiraatil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.